Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini adalah kondisi ya, Twin Flame-mu ya. Jadi kira-kira bagaimana kondisi dan situasi kamu dengan bersama Twin Flame-mu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo, kondisi Twin Flame kamu, Virgo, Virgo, Virgo. Oke, apa yang terjadi Virgo? Kita lihat Virgo. Oke, wah, saya lihat di sini ya, dia merasa bahwa kok hubungan ini begitu rumit Virgo. Ya, mungkin kamu di sini lagi stres, pusing ya, karena bingung ya, mau mendengarkan ini itu, kata hati, kata orang tua, kata sahabat, kata pimpinan, kata teman, atau kata pasanganmu. Bingung, dilema ya Virgo, ataupun dirinya ya, kamu bisa menyesuaikan, karena kalau saya bicara di dia atau kamu ya satu gitu, karena kan kamu satu jiwa. Jadi kalaupun mungkin ada beberapa tanya, Kak Ica, saya rindu sama dia, terus katanya twin flame itu bisa merasakan, tapi kok dia nggak merasakan, berarti mungkin dia bukan twin flame kamu. Jangan terlalu berhalusinasi untuk bisa menjadi twin flame dari dirinya. Mungkin kamu malah terkoneksi dengan karmik, ataupun mungkin terkoneksi dengan soulmate ya, karena kalau kita bicara twin flame, separuh jiwa itu pasti akan bisa merasakan secara batin ya, dimana ya kondisinya saat ini mungkin tersiksa, bingung ya, karena mungkin kamu merasa bahwa saya sudah mau move on ya. Dia pun juga sama mau move on, tapi malah nggak bisa move on dari dirimu. Kamu selalu terbayang-bayang dalam ingatannya, membuatnya tidak nyaman ya, tidak tidur nyenyak ya, makan pun tak enak, bingung aja mau dibawa kemana hubungan ini ya, bingung juga harus bagaimana, tindakan apa yang harus saya ambil ya. Takut aja Virgo mengecewakan yang lain, takut aja Virgo tidak menjadi yang terbaik untuk keluarga, ataupun penjudge dari, artinya mendapatkan judge ya, penghakiman dari publik. Dia pun sama, jadi ya bingung juga bagaimana nanti kehidupan kita ke depannya ini, dimana sama-sama saling sayang, tapi ya karena mau tidak mau harus memilih, akhirnya mengorbankan cinta masing-masing. Saya lihat di sini lebih fokus pada kerja, karir ya, ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu ada terkoneksi dengan ataupun dia ya, kamu bisa menyesuaikan, terkoneksi dengan karmik yang mana sekarang lagi membayar karmanya, dimana mungkin dia pergi meninggalkanmu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih mapan ya, lebih bahagia bersama orang lain ya. Ternyata orang itu adalah karmiknya ya, yang mana sekarang dia membayar karmanya, dan dia tahu bahwa kamu lah yang terbaik dari yang terbaik Virgo. Akhirnya ada penyesalan di sini. Kenapa? Karena dia orientasinya materi, tetapi pada saat materi itu dia dapatkan, ternyata bukan hanya sekedar materi aja yang membuat dia bahagia, tetapi jiwanya meronta-ronta ingin kamu kembali pada dirinya. Dia sangat kesepian, inginkan hadirmu dalam hidupnya.
Dia inginkan kamu sekarang hadir dalam mimpinya ya, ataupun mungkin kondisinya sekarang ya sudah lebih realistis ya, tapi memang saya lihat di sini belum move on ya. Walaupun mungkin sama-sama sudah mempunyai pasangan, tapi masih terngiang-ngiang orang masa lalu, twin flame-mu yang mana mungkin sedang apa, dia sedang apa ya di sana. Pokoknya khawatir aja, ataupun ingin kepo terhadap dirinya. Energinya agak di sini agak berat karena sama-sama saling menahan diri, mengorbankan cintanya masing-masing, menipu diri sendiri. Bahwa saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi lebih fokus pada logika. Ya, mungkin kamu kekurangan duit, dia tidak terlalu suka padamu, atau kamu berpikir, ah saya nggak mau dengan orang itu ya udah cukup. Padahal dirimu meronta-ronta ingin bersama dirinya gitu. Ya, tapi mungkin kamu berpikir bahwa ah saya nggak diterima dari keluarganya, saya nggak diterima keluarganya, ataupun mungkin kondisinya dia kere, ngapain sama dengan saya mau dengan orang kere, ya karena ya dia mungkin kamu atau dia melihat dari sisi materi ya, ah saya bisa kok tanpa dia, ngapain jelek juga iya, biasa-biasa aja saya masih bisa mendapatkan yang ganteng kok. Tapi jiwa kamu tuh meronta-ronta maunya dia dan dia nggak tahu pada saat dia pergi dan meninggalkanmu malah kamu merasa sedih, kehilangan dirinya, yang mana pada saat bersamamu kamu merasa dia toksik, merasa dia membuat hidupmu tidak nyaman. Tetapi pada saat dia pergi dari dirimu, akhirnya kamu sadar ataupun dia pun sadar bahwa kamu yang terbaik dan ya yang bisa menghidupkan jiwanya kembali, mempunyai gairah dalam hidup ya. Sehingga saat ini dia down ya, entah mungkin dililit hutang, nggak punya pekerjaan, stres, sakit-sakitan, ataupun ya banyak masalah yang silih berganti. Sehingga akhirnya pusing, stres, menentukan hidup, menentukan pilihan, tetapi ya dia berusaha untuk lebih tenang aja, jangan terlalu terhanyut dalam dilema ya, walaupun dilema gitu ya, tetapi ya berusaha untuk bisa lebih tenangkan diri. Di sini lebih ikhlas ya, tetapi secara jiwa tidak ikhlas kalau ataupun tidak rela kamu pergi dari dirinya, apalagi di sini sudah lagi marah dan pisah ya, ataupun mungkin kondisi yang tadi saya bilang ya, akhirnya mengorbankan cintanya karena ya nggak mau repot, nggak mau ribet, nggak mau pusing dengan masalah-masalah yang ada silih berganti. Jadi banyak masalah, jadi ya untuk percintaan nanti dulu deh, saya fokus pada karirku dulu ya, sama-sama ingin fokus pada karir. Tetapi ya itu karir juga nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena seakan-akan pikiran gitu kan, ataupun mungkin tidak tenang, sehingga akhirnya mungkin banyak masalah, entah kamu tekanan dalam pekerjaan, ataupun mungkin kamu kerja juga menurut kamu maksimal tapi orang lain tidak puas. Terus ya mungkin kondisinya banyak hutang ya, jadi bingung aja. Padahal kalau dengan twin flame bersama ya setidaknya banyak masalah juga, tetapi setidaknya saya masih bisa handle. Kenapa? Karena kan tenang kan. Tapi sekarang kok saya nggak ada masalah tapi kerja juga nggak beres-beres ya. Ya itu karena tekanan mental, batinmu nggak nyaman. Walaupun logikamu oke, saya bisa. Tetapi kalau kita ada tekanan mental itu kan ibaratkan kita nggak bisa konsentrasi. Nah itu harus diperbaiki dulu. Dengan cara apa ya? Dengan cara banyak berdoa ya, lebih berserah kepada semesta. Kalau dia milikmu pasti kembali. Ataupun mungkin kamu di sini pasrah ya, dia sudah mempunyai pasangan, dia lebih memilihnya dibandingkan memilihku, insecure dan menyalahkan diri sendiri, bahkan kamu menyalahkan Tuhan, seakan-akan kenapa hidup ini tidak adil. Hey, no ya, semua yang terbaik untuk dirimu. Jadi selalu berpikir positif, karena apa yang semesta berikan padamu adalah yang terbaik. Kalau semesta ambil padamu saat ini, mungkin dia akan menggantikan yang lebih, ataupun dia akan mempertemukan kamu dengan twin flame-mu pada saat memang kalian berdua sudah siap dipersatukan. Artinya secara fisik dan mental kalian itu udah baik gitu, udah apa ya kalau dibilang ya, udah spiritual, sudah dewasa gitu. Jadi jangan berpikir negatif ya, harus tetap move on. Saya lihat di sini kalian berdua mengurung diri, banyak diam, terus insecure, bingung apa yang harus dikerjakan, takut dihakimi dari keluarga, dari sahabat, dari pimpinan ataupun apapun ya. No ya, kamu berserah aja. Kalau memang dia jodohmu pasti dia akan kembali padamu. Sekarang kamu lebih move on supaya hidup kalian jauh lebih baik. Dimana saya lihat di sini kamu juga ibaratkan mau berlari mengejarnya, tapi ya udah, saya udah capek, udah saya mau diperjuangkan aja deh. Padahal dia juga di sana lagi ingin diperjuangkan olehmu. Jadi sama-sama diam. Terus siapa yang mau bergerak
Ya karena ibaratnya udah pasrah, dia udah capek, sama dia udah capek, udah lelah, jadi lebih pasrah. Seakan-akan saya mau melupakan dia, saya banyak sahabat loh, saya banyak orang-orang yang ya bisa lah ya saya yang pacaran, tapi kok energinya kayak tolak menolak ya. Saya sudah berusaha Kak Ica, ada beberapa klien nih yang bertanya, saya sudah berusaha untuk melupakan dia. Ya memang seperti gitu, dia akan mencari jiwanya yang hilang. Ibaratkan kamu punya anak kesayangan ya, terus tiba-tiba dia pergi atau ya tidak ada di kamar, tidak ada di rumah, pasti kamu cari kan adik kamu atau siapa yang kamu merasa ada di rumah ya, atau ibu kamu ya, pasti kamu cari karena merasa memiliki. Nah sama, dia melihat merasa kehilangan jiwanya, dia akan mencari jiwanya yang hilang itu. Walaupun mungkin dirinya atau dirimu bersembunyi di lubang batu manapun, ataupun mungkin kamu pergi ke ujung dunia manapun, tetap dia akan mencari. Makanya tadi saya bilang, kamu tenang aja, benahi diri, kalau dia milikmu pasti akan kembali padamu. Ya nggak usah terlalu mau mengotori dirimu dengan pikiran negatif, doa yang jelek, ataupun pikiran-pikiran negatif tentangnya. Kenapa ya kamu malah maki-maki, seakan-akan kamu mau supaya dia hilang dari hidupmu, padahal tidak bisa. Ini jiwamu, bicara hidup bisa menghilang, tapi jiwa akan mencari. Jadi seperti gitu ya, ini kita bicara jiwa. Walaupun mungkin dibilang dia biasa aja, nggak keren, nggak cantik, nggak ganteng, nggak seksi, nggak kaya, tetapi kok saya sayang dia, saya nyaman sama dia ya. Karena bukan lihat dari secara fisik, tetapi lihat dari secara jiwa. Dia nyaman bersama, walaupun mungkin kamu kondisinya cuman diam, duduk aja depan dia udah tenang. Ataupun mungkin sebaliknya, kamu merasa dia ada di sampingmu aja kamu udah tenang. Gitu. Ya walaupun mungkin banyak problem, tapi kamu dan dia melewati semuanya. Cuman sekarang kondisinya saya lihat di sini kalian udah pasrah, udah capek. Jadi ya mengikhlaskan aja. Dan kadang-kadang kamu berpikir bahwa saya mau move on, ujung-ujungnya kamu mimpiin dia lagi. Ya itu cara semesta yang akan bagaimana untuk bisa membuat kamu dan dia itu selalu terkoneksi. Ya kenapa? Karena jiwanya memanggil dirimu, dan sebaliknya mungkin kamu juga pada saat bersedih memanggil jiwanya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih move on? Ya kamu harus bisa mensupport dirimu sendiri. Dengan cara apa? Ya bicara dengan dirimu, berbicara dengan hatimu. Contoh ya, sayang, kamu lagi rindu dia, langsung kamu bilang aja, nggak usah jaim, kan kamu bicara sendiri dengan dirimu, bukan bicara dengan siapa ya. Karena di sini kan ada jaim ya, jadi tidak mau mengutarakan cinta ataupun saya bucin terhadapmu, saya tergila-gila padamu, takut harga dirinya jatuh ya karena masih jaim ya. Kalau kamu bicara dengan diri sendiri kan dia juga pasti bisa merasakan. Contohnya, sayang, saya rindu kamu saat ini. Ya kamu balas lagi, seakan-akan dia yang balas. Ya sayang, sama aku juga rindu. Kamu semangat ya. Saya di sini baik-baik saja. Tetap semangat, jangan bersedih. Kalau kamu sedih, saya ikut sedih. Jadi hatimu tenang. Seakan-akan dia yang bicara padamu kan. Nah itu juga yang dirasakan. Dia tenang, kamu pasti tenang. Karena kamu sudah memberikan support untuknya. Kita bicara jiwa, kembaran. Jadi apa yang terjadi pada dirimu itu dia juga rasakan. Pada saat kamu bersedih, dia juga di sana bersedih. Otomatis kamu bersedih kepanjangan. Tetapi pada saat kamu bersedih, terus kamu berikan support untuk dirimu, dia merasa tenang di sana. Dan akhirnya kamu pun bisa tenang. Ya, seperti anak kecil kan, kalau kita marahin anak kecil, pasti dia akan nangis. Akhirnya kita pusing, stres, emosi. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak emosi? Kita harus bisa seperti anak kecil juga. Seperti gitu. Ya, masuk dalam dunianya. Kita bicara bukan dunia fisik, tetapi dunia jiwa. Berarti dunia mungkin kalau kita bicara ya telepati. Ya, kamu bicara secara telepati, dia bisa merasakan. Secara intuisi, kata hatimu. Ya, kata hatimu bicara bahwa dia lagi tidak nyaman, berarti saya mungkin rasa gelisah. Kamu juga harus bisa meredamkan. Mungkin contohnya kamu gelisah, kok saya rasa gelisah atau sedih ya, atau dia lagi sedih. Jadi kamu tanya, kamu lagi kenapa? Kamu lagi ngapain? Kamu anggap aja cerita sembarang aja, kayak orang gila kan. Kita bicara jiwa ini kan gila, ya penyakit jiwa, ya mental. Jadi ya seperti gitu, sama seperti tadi saya bilang, kamu bicara dengan anak kecil, kamu juga harus seperti anak kecil supaya nyambung. Ya rada-rada enggak ini, tapi memang ini kenyataan ya. Jadi kamu yang bicara sendiri, iya saya lagi kangen dirimu atau lagi nggak baik-baik saja. Kamu berikan support untuknya supaya di sana dia tenang. Kamu juga di sini akan tenang. Selama kamu tidak memberi support atau malah tobat ya, pokoknya bikin dia tidak nyaman, dia di sana itu terhakimi. Kamu yang jadi juga merasa tidak nyaman, dan akhirnya kamu juga malah membuat dirimu tambah stres, pusing, tambah menyakitkan dirimu. Kenapa? Karena dia di sana itu terintimidasi dari dirimu.
Jadi supaya kamu tenang, berikan ketenangan buat dirinya. Jadi kamu yang harus bisa mensupport dirimu sendiri supaya tenang. Anggap dia berbicara dengan dirimu. Supaya dia tenang di sana, dia merasa tenang di sana, kamu pun di sini bisa merasa tenang. Selama kamu oke, tobat, rasakan, pokoknya ada bahasa-bahasa yang aneh-aneh, yang menjudge ataupun menghakimi, dia di sana meronta-ronta untuk bisa mendapatkan pemaafan dari dirimu. Akhirnya bersedih kepanjangan. Ujung-ujungnya kamu juga di sini rasa nggak nyaman, malah kamu ikut bersedih juga. Jadi bagaimana supaya dia bahagia? Bahagiakan dirimu supaya di sana bahagia juga. Kak Ica, kalau di sana dia tidak bahagia ya bukan twin flame-mu. Kamu jangan terlalu terobsesi, karena ada beberapa sahabat yang terobsesi. Saya lihat, wah dia terkoneksi dengan karmik, ya. Siklusnya kan sama. Cuman bedanya karmik dengan twin flame, dimana kalau karmik itu selalu kompetisi, tidak mengerti akan dirimu, egois, overprotective berlebihan yang akhirnya membuat dirimu tidak nyaman. Sedangkan kalau twin flame, sesalah apapun kamu tetap dia ada memberikan pemaafan untukmu. Dia mensupportmu, melindungimu, membuatmu nyaman, tenang. Ya, takut kehilanganmu ya walaupun berlebihan, tetapi ya setidaknya masih dalam ranah buat kamu nyaman gitu, melindungi, bukan malah menyudutkanmu atau malah membuatmu tidak, atau malah membuat ya mengintimidasimu atau malah memanfaatkan. Kalau karmik ya memanfaatkan. Pada saat kamu susah dia pergi, pada saat kamu senang dia datang. Jadi karena siklusnya gitu. Tapi Kak Ica bilang karmik, sedangkan siklusnya sama seperti twin flame, ya sama. Maju mundur hubungan. Kenapa? Karena kalau twin flame kan secara jiwa tarik menarik ya. Tapi kalau secara karmik ya itu karena nafsu, karena kesepian. Gitu ya. Jadi kamu sekarang bisa menempatkan posisimu di mana? Apakah kamu terhubung dengan karmik, soulmate, ataukah twin flame ya? Oke, yang pastinya dia lagi sayang-sayangnya pada dirimu, lagi ingin menyayangi dirinya juga. Saya lihat di sini lebih pasrah, kamu pun pasrah. Ya serahkan aja sama semesta. Ingat, apa yang jadi milikmu pasti akan kembali padamu. Sekarang benahi dirimu, move on. Kak Ica, boleh nggak saya move on dengan yang lain? Boleh ya, karena secara semesta itu akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat dirimu menjadi jiwa yang murni, mengantarkan dirimu untuk untuk menuju jiwa yang murni itu dengan pembelajaran dari orang-orang. Entah kamu nanti terkoneksi dengan karmik, ya nikmati aja, ataupun mungkin kamu terkoneksi dengan soulmate, ya dinikmati aja. Gitu ya, nggak usah terlalu mau fokus. Saya harus bikin dia spiritual supaya saya union bersamanya, Kak. Oh no, bukan cara kamu, tapi cara semesta. Jadi kamu santai aja, tunggu waktu dan saat yang tepat yang akan diberikan semesta untuk dirimu. Kalau memang dia jodohmu, kalau tidak ya kamu juga harus bisa move on untuk dirimu sendiri. Jangan berharap dia. Jadi seperti gitu ya, jangan mengharapkan atau kemelekatan saya harus mendapatkan dia dan dia, no. Tetapi ikhlaskan, kalau dia jodohmu pasti akan kembali padamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk hubungan twin flame ya. Dia lagi merindukanmu saat ini, berbenah diri dan lebih menyerahkan, lebih pasrah ya, diserahkan semua kepada semesta untuk dibimbing dan ya diberikan petunjuk agar hidupnya jauh lebih baik. Dan semoga kamu pun sama ya, doanya selalu ada untukmu. Sama, kamu juga berikan doa supaya dia juga nyaman bersama dirinya, hidupnya, dan hidupmu juga ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Kok orang-orang sih, twin flame-mu. Kalau orang-orang kan banyak ya, twin flame cuma satu, dengan yang terkoneksi dengan twin flame ya. Oke, dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, Libra, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Taurus, Aries, Gemini, dan Leo. Dari inisial ada huruf M, J, P, H, Q, L, T, Y, W, S, J, K, R, B, O, H, L, dan I ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.